Serafina de la Vion perlahan membuka matanya, terbangun dalam kesunyian sel batu yang dingin dan gelap. Hanya seberkas sinar matahari dari jendela kecil yang menerangi ruangan itu, sementara dia mulai diliputi kebingungan tentang di mana dirinya berada. Rasa bingung itu seketika berubah menjadi ngeri saat dia menyadari tangan dan kakinya telah diborgol rantai. Bahkan sebuah kalung besi kini melingkar erat di lehernya. Serafina pun hanya bisa tertunduk lemas. Dia sadar sepenuhnya bahwa dirinya kini telah menjadi tawanan perang setelah kalah telak dari bangsa barbar. Semua kehancuran ini bermula di wilayah barbar pada tahun 1342, tepat ketika pertempuran besar sedang berkecamuk hebat di sebuah lembah. Di sana, pasukan satria berbaju zirah perak tampak mulai kewalahan menahan gempuran brutal prajurit barbar yang tak henti-hentinya menerjang barisan mereka. Melihat situasi yang kian mendesak, Kapten Brigade Senapan segera memerintahkan pasukannya untuk bersiap dan melepaskan tembakan demi menghalau laju musuh. Meskipun Letnan Satria melaporkan bahwa pertahanan mereka sudah hancur, Serafina memintanya tetap tenang demi menjaga harga diri Ksatria Ekspedisi Timur Ildoren. Dia pun memerintahkan pasukannya untuk mundur perlahan, sementara dirinya sendiri terus berdiri di depan, mengayunkan pedang demi menangkis setiap serangan yang datang. Sambil menatap banyaknya rekan yang gugur, Serafina bertekad untuk memastikan sebanyak mungkin prajuritnya yang tersisa bisa pulang dengan selamat dari peperangan ini. Namun tiba-tiba harapan itu terancam saat sosok barbar raksasa bernama Feor muncul dan langsung mengoyak barisan ksatria hanya dengan sekali tebasan pedang besarnya. Merasa bosan karena hanya bertarung melawan prajurit biasa, Feor pun langsung menunjuk Serafina untuk menjadi target duel tunggalnya. Sadar bahwa monster sekuat itu tidak boleh dibiarkan terus mengamuk, Serafina akhirnya memutuskan untuk menerima tantangan duel maut dari Feor. Setelah menitipkan pesan terakhir untuk saudaranya, Serafina langsung menerjang maju dengan berani demi melindungi sisa pasukannya yang masih bertahan. Dia melompat tinggi dan menghantamkan pedangnya ke senjata raksasa milik Feor, menciptakan benturan logam yang sangat keras hingga memicu percikan api. Pedang Serafina mulai memancarkan cahaya biru saat dia mengerahkan seluruh tenaga untuk menahan tekanan luar biasa dari serangan brutal Feor. Kedua petarung ini terus saling bertukar serangan dengan sengit, hingga akhirnya sebuah kilatan cahaya yang sangat terang menutupi seluruh pandangan. Saat cahaya meredup, Serafina tampak berlutut dengan pedang yang sudah patah, lalu dengan pasrah meminta Feor untuk segera menghabisi nyawanya. Namun di luar dugaan, Feor justru menolak dan menyatakan bahwa mulai sekarang, Serafina adalah miliknya, karena dia memiliki rencana tersendiri bagi sang ksatria. Kembali ke masa sekarang, di dalam sel, Serafina mulai menangis ketakutan saat membayangkan dirinya akan dijadikan budak pekerja atau disiksa demi informasi. Tubuhnya pun semakin gemetar hebat saat teringat ucapan Feor sebelumnya. Dia sangat takut jika keberadaannya di sini hanya akan berakhir sebagai bahan pemuas nafsu belaka. Serafina berteriak frustrasi dalam kondisi terikat. Ia merasa sangat terhina karena kini harus mendekam di sel yang gelap dan dingin, diperlakukan layaknya seekor binatang. Di tengah kehinaan itu, pikirannya melayang kembali ke medan perang. Ia teringat akan pasukannya yang kemungkinan besar telah hancur berkeping-keping karena tidak sempat melakukan penarikan mundur yang terorganisir. Sambil terus meratapi nasib mereka, Serafina memukul dinding sel menggunakan kedua tangannya yang terborgol. Ia tak bisa berhenti membayangkan para prajuritnya yang mungkin sekarang sedang tewas atau terlunta-lunta di alam liar akibat kegagalannya. Rasa bersalah itu pun kian menyelimutinya saat ia membayangkan rakyat di ibu kota akan menderita kelaparan jika wilayah timur gagal dikuasai sepenuhnya dari kaum barbar. Alhasil, sambil berlutut di tengah penjara, Serafina menangis pilu karena merasa telah gagal menjalankan tugas sucinya sebagai bangsawan untuk melindungi kesejahteraan rakyatnya. Namun, momen keputusasaannya terganggu saat seorang gadis bernama Cersei masuk ke dalam sel membawa sebuah keranjang. Serafina pun seketika waspada begitu melihat berbagai peralatan yang tergantung di ikat pinggang Cersei. Serafina meyakini bahwa dirinya akan segera disiksa untuk mendapatkan informasi militer. Tetapi tanpa disangka, Cersei menjelaskan bahwa tugasnya hanyalah menyiapkan tawanan ini agar tampil sesuai dengan keinginan tuannya. Untuk memulai persiapan itu, Cersei mengencangkan rantai Serafina ke dinding. Hal itu dilakukan agar sang tawanan tidak bisa banyak bergerak atau melakukan perlawanan selama proses berlangsung. Meski sekarang tubuhnya dirantai dengan ketat,
Serafina bersumpah dalam hati bahwa ia tidak akan pernah menyerah ataupun tunduk pada penyiksaan seberat apapun. Sementara itu di luar sel, sosok raksasa bernama Feor tampak tersenyum lebar. Ia sudah tidak sabar untuk segera melihat kembali harta karun berharga yang menjadi hasil jarahannya. Kembali ke dalam sel, Serafina justru merasa kebingungan karena alih-alih disakiti, Cersei mulai mengusap tubuhnya menggunakan kain basah untuk membersihkan sisa noda darah dan debu. Sambil terus bekerja, Cersei bercerita bahwa awalnya ia mengira akan menghadapi wanita ksatria yang kasar, tetapi ternyata fisik Serafina terlihat sangat cantik dan feminin. Mendengar pujian itu, Serafina justru merasa terhina. Ia menegaskan dengan nada marah bahwa seorang ksatria sejati sama sekali tidak membutuhkan kecantikan atau sisi feminin dalam hidupnya. Suasana mendadak menjadi tegang kembali saat Cersei mengeluarkan pisau kecil dan alat penjepit. Serafina pun meyakini bahwa sesi penyiksaan yang sebenarnya baru saja akan dimulai. Ketakutan memuncak, Serafina memejamkan mata rapat-rapat dan berteriak keras. Ia bersiap menerima rasa sakit yang hebat saat tangan Cersei mulai terulur ke arah wajahnya. Namun dugaannya salah besar. Cersei justru mendandani rambutnya dengan pita biru dan memakaikannya sebuah gaun bulu mewah yang terlihat sangat elegan. Serafina benar-benar merasa bingung dengan situasi aneh ini. Terlebih lagi gaun yang ia kenakan kini tercium sangat harum berkat penggunaan minyak aromatik yang mahal. Saat Cersei merasa puas melihat hasil kerjanya, Serafina masih saja bertanya-tanya ritual macam apa yang sebenarnya sedang dilakukan oleh kaum barbar ini terhadap dirinya. Tiba-tiba dinding sel bergetar hebat karena sebuah teriakan yang sangat keras. Serafina menyadari bahwa suara itu bukanlah petir, melainkan tanda kedatangan sang pemimpin kaum barbar. Tidak lama kemudian, Feor muncul di ambang pintu sel. Sosok raksasa itu langsung berdiri terpaku dan terpukau melihat perubahan Serafina yang sekarang terlihat begitu menawan. Akhirnya, Feor melangkah mendekat sambil terus menatap tawanannya dengan pandangan yang intens, menandai pertemuan kembali mereka dalam suasana yang sudah jauh berbeda. Di dalam sel, Feor akhirnya resmi memperkenalkan jati dirinya di hadapan Serafina sebagai pewaris kepala suku besar Uldin bermata satu yang bergelar Thundering Voice Feor. Saat melihat pria itu dari jarak sedekat ini, Serafina baru menyadari betapa masifnya tubuh Feor. Begitu menatap mata emas dengan pupil vertikal tersebut, ia semakin yakin bahwa sosok di depannya bukanlah manusia biasa. Aura intimidasi itu mendadak mengingatkan Serafina pada cerita lama kakeknya soal ekspedisi ke wilayah timur tentang sosok masked ritualist yang gemar melakukan pengorbanan manusia di atas altar. Meski nyalinya menciut hingga berkeringat dingin, Serafina tetap berusaha menjaga martabatnya. Dengan sisa keberaniannya, ia menegaskan identitasnya sebagai putri bangsawan Lavilan sekaligus komandan pasukan ekspedisi yang tidak akan menyerah begitu saja. Namun, alih-alih dijadikan kurban, Serafina justru dibuat bingung karena Feor malah memanggilnya dengan nama akrab. Pria besar itu bahkan tampak tidak mengerti sama sekali soal ritual pengorbanan yang sedang Serafina takuti. Tanpa basa-basi lagi, Feor melangkah mendekat dan menyatakan tujuan sebenarnya membawa Serafina ke sana, yaitu untuk menjadikannya sebagai calon pengantin. Mendengar pengakuan gila tersebut, wajah Serafina langsung memerah karena syok. Ia masih enggan percaya dan mengira Feor hanya sedang menipunya agar ia lengah sebelum ritual mengerikan itu benar-benar dimulai. Tetapi Feor segera menjelaskan bahwa klannya memang memiliki tradisi turun-temurun untuk mengambil ksatria wanita dari pihak musuh untuk dijadikan sebagai istri sah mereka. Serafina menganggap logika itu benar-benar gila. Namun Feor justru mengingatkan kembali bahwa sebelumnya Serafina sendiri yang bilang sudah pasrah mau diapakan saja setelah ia tertangkap. Ternyata Feor sudah jatuh hati sejak mereka beradu pedang di medan perang, karena ia bisa merasakan ketulusan yang luar biasa dari setiap serangan yang dilepaskan oleh Serafina. Sambil berjanji akan mengajaknya bicara lagi nanti, Feor pun beranjak keluar, meninggalkan Serafina yang masih mematung karena malu tepat saat jeruji besi sel tersebut menutup rapat. Kisah ini sendiri bermula 7 tahun lalu di kerajaan Ildoren, saat Sidious de Lavilan menunjuk Serafina sebagai kapten ekspedisi timur demi membawa kembali kejayaan bagi nama besar keluarga mereka. Di sela-sela tugas militer tersebut, Sidious juga memberikan sebuah undangan pesta dari Countess Ildal dan meminta Serafina hadir sebagai putri bangsawan, meskipun Serafina sendiri terlihat sangat tertekan dengan permintaan itu.
Sementara rakyat di sekitar kota sedang kesulitan dan kelaparan, kereta kuda mewah milik keluarga Lavilam tetap melintas menuju kediaman bangsawan, sambil diam-diam dipantau oleh sosok misterius. Sesampainya di lokasi pesta, Serafina akhirnya turun dengan mengenakan gaun pink yang megah. Namun gerak-geriknya menunjukkan bahwa ia sebenarnya merasa sangat risih menjadi pusat perhatian di sana. Di tengah kemegahan pesta, suasana justru terasa hambar karena para tamu sibuk mengeluhkan kualitas makanan yang memburuk akibat perang yang tak kunjung usai. Tak jauh dari sana, Serafina berdiri terasing. Ia menjadi pusat bisik-bisik miring para tamu yang meremehkan kemampuannya memimpin satria hanya karena ia seorang perempuan. Karena muak terus-menerus disindir, Serafina akhirnya memilih menepi ke balkon dan bergumam dalam kesendirian, berharap bisa segera pulang dan meninggalkan kebisingan itu. Namun, ketenangannya segera terusik ketika 3 orang wanita datang menghampiri, bukan untuk menyapa ramah, melainkan menginterogasi tugas barunya dalam ekspedisi ke wilayah timur. Ketiga wanita itu mulai menakut-nakutinya dengan rumor naga dan monster buas, bahkan mengejek bahwa wilayah berbahaya seperti itu sama sekali tidak pantas didatangi oleh kaum wanita. Tuduhan itu akhirnya memicu amarah Serafina. Ia menggebrak meja dengan tegas dan menekankan bahwa menaklukkan wilayah timur adalah tugas suci demi kedamaian kerajaan Ildoren. Meski sudah bersikap tegas, mereka tetap menyuruhnya menyerah dan menikah saja. Hingga akhirnya Serafina memilih pergi meninggalkan gazebo dengan perasaan kesal yang memuncak. Di dalam kereta dalam perjalanan pulang, Serafina merenungi nasib rakyatnya yang kelaparan. Sebuah kenyataan pahit yang terasa sangat kontras dengan kemewahan pesta yang baru saja ia tinggalkan. Lamunannya mendadak buyar saat ia mendengar teriakan minta tolong. Melihat seorang warga hendak dipukuli, ia langsung turun dan menghunuskan pedangnya tanpa ragu. Walau tahu mereka berhadapan dengan seorang bangsawan, ketiga pria penyerang itu tetap nekat menerjang. Namun dengan sigap Serafina menangkis serangan dan menjatuhkan mereka semua dalam sekejap. Begitu menyadari bahwa mereka mencuri hanya demi bertahan hidup, kemarahan Serafina luruh menjadi iba. Ia justru memberikan kalung permatanya agar mereka bisa membeli makanan bagi keluarga. Sambil menatap langit malam yang sunyi, Serafina memantapkan hati dan berjanji akan segera menaklukkan wilayah timur agar seluruh rakyatnya tidak lagi menderita dalam kelaparan. Keesokan harinya di istana, Serafina yang sudah siap dengan baju zirahnya tampak berlutut khidmat di depan lukisan Putri Wisteresia untuk memohon perlindungan bagi misinya. Sayangnya, momen hikmat itu dirusak oleh kedatangan adiknya, Sidious, yang langsung melontarkan ejekan pedas dan menganggap Serafina terlalu egois karena memaksakan diri menjadi ksatria. Di tengah desakan sang adik agar ia segera menikah, suasana mendadak berubah menjadi gelap dan mencekam, seolah ada bayangan hitam besar yang muncul mengancam nyawa mereka. Tanpa disangka, sosok barbarian raksasa bernama Feor muncul dari kegelapan dan memaksa Serafina menjadi pengantinnya sambil mengulurkan tangan cakarnya yang mengerikan. Serafina mendadak terbangun di tempat tidur dengan napas terengah-engah. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa semua kejadian mengerikan tadi hanyalah mimpi buruk belaka. Tapi saat ia menoleh ke samping, jantungnya seakan berhenti berdetak. Sosok Feor yang asli ternyata sedang tidur terlelap. Keributan itu akhirnya membuat Feor terbangun dan melakukan peregangan dengan santai, sambil bertanya heran mengapa Serafina marah-marah, padahal ini adalah kamar tidurnya sendiri. Serafina kian panik setelah menyadari posisinya, apalagi saat Feor mulai sengaja memancing emosinya dengan menggoda soal kejadian yang terjadi semalam. Mendengar hal itu, wajah Serafina langsung pucat pasi karena ia sama sekali tidak ingat apa-apa. Dia mulai takut membayangkan hal buruk telah terjadi pada dirinya. Serafina pun menuduh Feor telah memaksanya, namun pria itu justru tertawa lepas yang membuat Serafina berteriak marah karena merasa harga dirinya telah diremehkan. Pikirannya makin kacau membayangkan dirinya menjadi tawanan yang mengandung anak musuh, sebuah penghinaan besar bagi kehormatan yang selama ini ia jaga. Karena putus asa, Serafina nekat mengambil pedang di dinding dan meminta Feor untuk membunuhnya. Tetapi dengan sangat mudah, Feor langsung menepis pedang itu dari tangannya. Alhasil, Serafina hanya bisa berlutut sambil menangis meratapi rasa malunya. Merasa lebih baik mati saja daripada harus menanggung aib sebesar ini. Melihat hal itu, Feor justru menganggap pola pikir Serafina sangat merepotkan. Dia tidak habis pikir kenapa rasa malu saja bisa membuat seseorang ingin mengakhiri hidupnya.
Tiba-tiba suasana yang tegang itu pecah saat seorang asisten perempuan masuk membawakan pakaian kering sambil menjelaskan bahwa kemarin Serafina sempat muntah dan pingsan karena overdosis obat tidur. Ternyata kejadian semalam yang dimaksud Feor hanyalah soal Serafina yang pingsan setelah diberi racun kelumpuhan sebagai obat untuk menyembuhkan luka-lukanya. Seketika wajah Serafina memerah karena malu sudah salah paham. Sementara Feor yang sedang berpakaian menegaskan kalau dia tidak mau calon istrinya mati konyol begitu saja. Meski masih kesal karena terus digoda, Serafina hanya bisa menuntut pedangnya dikembalikan untuk menghajar Feor, yang justru disambut tawa pria itu sambil menyuruhnya segera tenang agar bisa sarapan. Setelah mereka pergi, Serafina menghela napas panjang untuk menenangkan diri, walau ia masih sulit menerima kenyataan bahwa kini dirinya harus ditampung oleh Feor. Di tengah kesendiriannya, ia pun teringat pesan kakeknya dulu yang sempat berujar kalau Serafina mungkin akan jauh lebih bahagia jika saja ia terlahir sebagai laki-laki. Bahkan kakak laki-lakinya juga pernah memintanya berhenti menjadi prajurit untuk segera menikah, karena yakin sembilah pedang tidak akan bisa mengubah kebijakan politik. Namun Serafina kembali teringat pujian Feor soal teknik pedangnya. Ia merasa aneh karena justru sosok barbar seperti Feor yang menginginkannya tetap menjadi dirinya sendiri. Serafina akhirnya melangkah keluar kamar untuk sarapan. Meski statusnya kini hanya sebagai tawanan, dia merasa harus tetap kuat karena sudah terbiasa dengan kerasnya ransum militer yang hambar. Serafina melangkah masuk sambil terus bergumam untuk menjaga kehormatan klan Lavilan, mencoba menegaskan harga dirinya meski kini ia hanya berstatus sebagai seorang tawanan. Namun, resolusinya langsung goyah saat melihat Feor dan Cersei di sana sedang asik memanggang bongkahan daging besar yang sangat menggoda. Serafina bahkan sampai meneteskan air liur melihat lemak daging tersebut, sebab di tanah airnya yang gersang, hidangan semewah ini adalah sesuatu yang mustahil untuk ditemukan. Melihat hal itu, Feor memotongkan satu porsi besar yang menurutnya pas, walau bagi Serafina, ukuran daging itu terlihat jauh melampaui kapasitas perutnya sendiri. Situasi ini malah membuat Serafina curiga bahwa kemewahan ini sengaja diberikan untuk merusak prinsip kasatrianya agar nantinya ia lebih mudah dijinakkan. Alhasil, sambil membentak, ia mengaku lebih baik mati kelaparan daripada memakan pemberian musuh, tepat sebelum perutnya berbunyi sangat keras di saat yang memalukan. Bukannya marah, Feor justru tertawa kecil dan menasihatinya bahwa makan adalah bentuk penghormatan bagi nyawa makhluk yang sudah dikorbankan agar mereka bisa bertahan hidup. Sementara Serafina masih ragu, Cersei itu mendekat dan membisikkan sebuah rahasia yang seketika membuat mata Serafina melotot tidak percaya. Ternyata Feor pergi berburu sendirian demi mendapatkan daging terbaik hanya untuk menyambut kedatangan Serafina sebagai seorang tamu. Bahkan terungkap momen saat Feor harus bertarung sengit melawan naga hitam besar hanya demi bisa menyajikan hidangan lezat bagi tawanan barunya tersebut. Cersei itu pun mengingatkan bahwa sebagai seorang bangsawan akan sangat tidak sopan jika Serafina menolak keramahan yang sudah dipersiapkan dengan tulus. Akhirnya Serafina luluh dan mencoba mencicipinya. Namun ia langsung kaget karena tekstur daging tersebut terasa begitu lembut saat mulai dikunyah. Begitu rasa gurihnya meledak di mulut, Serafina langsung kehilangan kendali dan terus melahap dagingnya, sambil menikmati setiap tetes sari daging yang sangat enak. Saking enaknya, Serafina sampai menangis haru karena merasa keluarga kerajaan di tempat asalnya pun belum tentu bisa menikmati hidangan semegah ini. Setelah kenyang dan merasa puas, ia mengakui kehebatan rasanya dan setuju untuk melupakan masalah dirinya yang sempat dibius oleh Feor tersebut. Dengan wajah penasaran, Serafina pun bertanya sebenarnya itu daging apa, yang kemudian dijawab oleh Feor dengan menyarankannya melihat sendiri ke arah jendela. Seketika, Serafina gemetar ketakutan saat melihat bangkai naga hitam besar ternyata sedang dikuliti oleh orang-orang di halaman belakang rumah tersebut. Barulah ia sadar bahwa yang ia makan adalah daging naga hitam, makhluk legendaris barat yang dipercaya memiliki napas api dan daging yang beracun. Meskipun sempat syok mengetahui faktanya, nafsu makan Serafina nyatanya tidak berkurang sama sekali, dan ia tetap lanjut melahap sisa dagingnya hingga mangkuk itu benar-benar kosong. Setelah urusan makan selesai, Feor kemudian mengajaknya pergi ke arah pegunungan, karena ada sesuatu yang menarik yang ingin ia tunjukkan. Namun Serafina tetap waspada dan mengaku belum bisa percaya sepenuhnya, mengingat statusnya yang baru 2 hari menjadi seorang tawanan perang. Feor hanya menanggapi dengan santai sambil lanjut minum, seraya berpesan bahwa aturan dan kepercayaan seseorang bisa berubah mengikuti tempat di mana mereka berada.
Feor memulai dengan mengingatkan bahwa perbedaan makhluk dan budaya adalah hal yang lumrah di tempat ini. Sambil tersenyum tipis, ia pun mulai menggoda Serafina, bertanya apakah gadis itu sebenarnya sedang merasa takut. Mendengar ejekan itu, Serafina hanya bisa menggerutu kesal sambil sibuk mengikat tali sepatunya. Meski tampak tegar, dalam hati ia mengakui kalau dirinya memang sempat terbuai oleh kata-kata manis Feor. Sambil berdiri tegak, Serafina memberikan peringatan agar mereka tidak salah paham karena ia belum sepenuhnya percaya. Namun Feor tetap yakin bahwa Serafina akan menyukai lingkungan barunya begitu melihatnya secara langsung. Saat Serafina mempertanyakan dasar keyakinan tersebut, Feor hanya tertawa santai dan menjawab bahwa itu hanyalah firasatnya saja. Lalu ia berjalan keluar meninggalkan ruangan begitu saja. Begitu mereka melangkah keluar dari gubuk, barulah Serafina mendapat kejutan pertamanya. Matanya langsung terbelalak takjub melihat pemandangan alam yang begitu asri dan jauh berbeda dari dugaannya. Sambil terus berjalan melewati padang rumput yang berbatasan dengan garis pantai, Serafina akhirnya mengakui kalau tempat ini sangat subur dan kaya akan hasil. Melihat kekaguman itu, Feor menimpali bahwa meski medan perang yang dulu mereka lalui terasa gersang, tanah ini sebenarnya memiliki energi kehidupan yang sangat kuat. Saking asiknya Serafina mengamati sekitar, Feor kembali bercanda agar ia jangan sampai pingsan karena terlalu kaget. Alhasil, Serafina langsung berteriak kesal karena merasa sedang dipermainkan lagi. Mencoba menenangkan diri, Serafina terus berjalan sambil mengamati berbagai hewan liar dan kawanan burung yang memenuhi langit biru cerah di atas hutan tersebut. Tanpa disangka, Feor menjelaskan bahwa naga adalah hewan biasa di sana yang tidak akan menyerang jika tidak diganggu. Bahkan, ia mengingatkan kalau Serafina makan daging naga dengan sangat lahap tadi pagi. Fakta itu seketika membuat wajah Serafina memerah karena malu. Ia pun bersikeras bahwa daging yang ia makan sama sekali tidak terlihat menyeramkan seperti makhluk yang baru saja terbang di atas mereka. Langkah mereka kemudian terhenti saat suara gemuruh air mulai terdengar jelas. Serafina kembali dibuat terpana karena ini adalah pertama kalinya ia melihat air terjun secara langsung dalam hidupnya. Feor memang sengaja membawanya ke sana, sebab pemandangan sesegar ini mustahil ditemukan di wilayah barat yang gersang dan hanya memiliki aliran sungai kecil yang hampir mengering. Setelah menikmati pemandangan, Feor tiba-tiba mengganti topik pembicaraan ke tujuan utama mereka datang ke tempat tersebut. Serafina kaget setengah mati dan refleks menutupi tubuhnya saat Feor tiba-tiba menyuruhnya melepas baju. Padahal maksud Feor hanyalah mengajak mereka semua untuk mandi bersama di air terjun tersebut. Tentu saja Serafina marah besar karena gaya bicara Feor yang sangat menyesatkan, apalagi konsep mandi bersama dianggap sangat tidak sopan di tanah air asalnya. Meski Feor beralasan itu adalah budaya lokal, Cersei tiba-tiba menyela dengan sebuah fakta pahit, bahwa tubuh Serafina sebenarnya sudah mulai mengeluarkan aroma tidak sedap. Cersei menjelaskan bahwa karena mereka tidak punya pemandian umum, sekedar mengusap tubuh dengan kain tidak akan cukup untuk menghilangkan bau keringat yang mulai menyengat. Karena tidak punya pilihan lain dan terdesak rasa malu, Serafina akhirnya setuju untuk mandi meski dengan hati yang mendongkol. Meski Feor sudah pergi ke aliran sungai lain, Cersei tetap menemaninya mandi. Ia menjelaskan bahwa kehadirannya di sana bukan untuk mengawasi, melainkan demi menjaga keamanan Serafina. Awalnya Serafina tidak mengerti maksud dari keamanan yang dibicarakan, hingga sebuah pergerakan di air menarik perhatiannya. Saat Serafina mencoba berargumen, Cersei dengan santai menunjukkan bahwa mereka sebenarnya sedang dikelilingi oleh berbagai makhluk air raksasa yang muncul ke permukaan. Ketakutan Serafina akhirnya memuncak. Tanpa pikir panjang, ia langsung berteriak dan memutuskan untuk kabur kembali ke pemukiman. Ia terus berlari menembus hutan hanya dengan balutan selembar handuk. Hingga akhirnya ia tersadar akan kecerobohannya. Ia telah meninggalkan baju dan sepatunya di belakang. Bayangkan bingung sendirian di tengah hutan hanya bermodalkan sehelai handuk. Tepat saat Serafina berniat balik untuk mengambil pakaiannya, tiba-tiba bulu kuduknya meremang karena merasa ada seseorang yang sedang mengintai dari balik pepohonan. Pikirannya pun mulai melantur kemana-mana, membayangkan bakal diserang binatang buas atau orang jahat. Saking paniknya, Serafina langsung berteriak kencang, berusaha mengusir siapapun yang bersembunyi di sana agar menjauh darinya. Namun, bukannya monster yang muncul, justru sosok Feor lah yang melangkah keluar dari balik kabut. Serafina pun hanya bisa terpaku membisu saat melihat pria itu berjalan mendekat ke arahnya. Yang bikin kaget, Feor terlihat jauh lebih tampan dengan sorot mata kuning yang begitu tajam.
Serafina yang awalnya ketakutan, kini malah melongo, tak berkutik melihat ketampanan Feor yang sekarang sudah berdiri tepat di depannya. Melihat kondisi Serafina, Feor tampak heran dan menebak kalau gadis itu baru saja diserang hewan liar saat sedang mandi. Karena merasa harga dirinya terusik sekaligus salah tingkah, Serafina pun langsung membentak Feor agar berhenti memperhatikannya. Sambil membuang muka, Feor kemudian bercerita bahwa ibunya dulu juga merupakan seorang pejuang dari barat. Mendengar itu, Serafina baru tersadar bahwa keturunan dari ekspedisi lama ternyata memang masih ada yang bertahan hidup di wilayah ini. Di tengah percakapan itu, Serafina mulai menggigil kedinginan. Tanpa basa-basi, Feor dengan sigap melepas jubahnya dan menyelimuti bahu Serafina supaya suhu tubuh gadis itu tidak semakin merosot akibat udara hutan yang lembab. Sikap tersebut membuat Serafina merasa kalau Feor sebenarnya adalah pria yang sangat sopan. Ia sama sekali tidak menyangka akan menemukan sosok gentleman di tempat yang tadinya ia kira hanya berisi orang-orang liar. Ketegangan makin terasa saat dalam perjalanan balik, Feor mendadak mengecek dahi Serafina untuk memastikan suhunya. Jarak wajah mereka yang menjadi sangat dekat sontak membuat Serafina panik dan mati kutu. Alhasil, melihat Serafina yang tampak sudah lemas, Feor memutuskan untuk menggendongnya secara bridal carry. Hal ini ia lakukan semata-mata agar mereka berdua bisa lebih cepat sampai ke tujuan sebelum kondisi Serafina memburuk. Serafina pun hanya bisa pasrah digendong menembus hutan yang lebat. Ia bahkan merasa heran pada dirinya sendiri, mengapa ia sama sekali tidak bisa melawan saat diperlakukan dengan begitu manis oleh Feor. Momen canggung itu akhirnya terpecah saat mereka bertemu dengan Cersei yang memang sedang mencari keberadaan mereka. Namun yang aneh, Cersei tersebut langsung menyapa pria yang menggendong Serafina dengan nama Master Feor. Ternyata, sosok tampan yang sedari tadi bersamanya adalah Feor yang sudah mencukur habis jenggotnya. Feor pun tertawa lepas melihat ekspresi Serafina yang merah padam karena baru menyadari identitas aslinya. Saking malunya karena merasa dikerjai, Serafina langsung mendaratkan tamparan keras ke pipi Feor. Bukannya marah, Feor malah merasa bangga dan kagum dengan kekuatan fisik calon istrinya yang menurutnya luar biasa itu. Bahkan setelah sampai dan berganti pakaian, Serafina masih saja terus mengomel. Ia habis-habisan menyalahkan Feor karena telah membawanya masuk ke sarang monster yang dianggapnya sangat membahayakan nyawa. Mendengar omelan itu, Cersei pun menjelaskan bahwa Feor sebenarnya selalu berpatroli untuk menjaga wilayah tersebut. Feor kemudian mengaku bahwa niat awalnya memang ingin melindungi Serafina saat sedang mandi tadi. Sambil menunjuk kadal air di pinggir sungai, Serafina pun bertanya apakah naga yang mereka temui sebelumnya benar-benar bahaya. Dengan santai, Feor menjawab kalau makhluk itu sebenarnya sangat penakut dan pengecut. Jawaban santai itu membuat Cersei hanya bisa geleng-geleng kepala. Namun bagi Feor, kejadian hari ini sangatlah berharga karena ia jadi bisa melihat sisi lain dari Serafina yang belum pernah ia temui sebelumnya. Akhirnya hati Serafina sedikit luluh dan ia pun memaafkan Feor untuk kali ini saja. Meski begitu, ia tetap memberi ancaman tegas bahwa kejadian memalukan serupa tidak boleh terulang lagi di masa depan. Bukannya jerah, Feor malah makin girang dan terus-menerus memanggil Serafina sebagai istrinya. Serafina pun berteriak protes, sementara Cersei hanya bisa menatap kasihan melihat tingkah konyol mereka berdua. Sambil berjalan pergi meninggalkan lokasi, diam-diam Serafina mengakui dalam hati bahwa Feor memang terlihat jauh lebih ganteng tanpa brewok. Tapi tentu saja ia terlalu gengsi untuk mengatakannya secara langsung. Akhirnya mereka sampai di desa Barbar, beriringan dengan suara Sera yang sedang membacakan isi surat dalam hati untuk kedua orang tuanya di surga. Namun kedamaian itu seketika sirna di hadapan para armored warriors yang sudah tidak sabar untuk bertarung, hingga Sera merasa ajalnya mungkin akan menjemput hari ini. Anehnya, alih-alih menyerang serempak, para prajurit ini malah sibuk berdebat soal siapa yang berhak melawan Sera duluan, sementara Sera sendiri hanya bisa berdiri kebingungan. Di tengah keriuhan itu, Feor akhirnya menjelaskan bahwa ia sebenarnya telah mengumpulkan para tetua suku di sebuah lokasi khusus untuk diperkenalkan kepada Sera. Sambil menunjuk ke arah Cakrawala, Feor memperlihatkan desa Lakeside, sebuah pemukiman terbesar di wilayah itu yang ukurannya sangat luas hingga membuat Sera terperangah. Melihat besarnya wilayah tersebut, Sera justru merasa heran kenapa informasi sepenting itu diberikan padanya. Karena jika ia berhasil kabur, rahasia militer ini bisa saja menghancurkan mereka semua.
Alih-alih merasa terancam, Feor malah tertawa terbahak-bahak dan mulai menggoda Sarah, menanyakan apakah dia sebenarnya sedang terpikat dengan wajahnya yang baru saja dicukur. Godaannya berhasil, wajah Sarah langsung memerah karena malu, meskipun ia terus membela diri bahwa saat itu dirinya hanya sedang merasa bingung saja. Sepanjang perjalanan menyusuri desa, Feor pun terus memancing reaksi Sarah yang tampak kikuk, sambil berharap agar perempuan itu segera melupakan niatnya untuk pulang. Bahkan dengan penuh percaya diri, ia menyatakan niat untuk menjadikan Sarah sebagai istrinya, sampai-sampai interaksi mereka membuat keduanya terlihat seperti sepasang kekasih. Namun suasana santai itu kembali menegang saat mereka sampai di alun-alun, di mana kerumunan Armored Warriors kembali memohon izin kepada Feor untuk berduel melawan Sarah. Sarah yang masih waspada mengira ini adalah bentuk balas dendam karena ia telah membantai teman-teman mereka. Namun Feor memintanya untuk tetap tenang. Feor kemudian berteriak lantang ke arah pasukannya, menegaskan bahwa tujuan utama Sarah datang hari ini adalah untuk menyapa para tetua suku, bukan untuk berperang. Secara mengejutkan, para Armored Warriors langsung patuh dan aura haus darah mereka seketika lenyap, hal yang kembali membuat Sarah bertanya-tanya dalam hati. Yang sebenarnya terjadi adalah mereka berkumpul justru untuk menyambut Sarah, sekaligus menunggu giliran agar bisa mendapatkan kesempatan berlatih tanding dengannya suatu saat nanti. Karena Sarah masih terlihat tidak percaya, Feor langsung menantang para prajuritnya dan bertanya apakah ada di antara mereka yang menyimpan dendam pribadi kepada Sarah. Setelah memastikan tidak ada niat buruk, Feor memerintahkan mereka membuka jalan, dan para prajurit pun langsung berbaris rapi dengan penuh hormat. Akhirnya saat mereka berjalan melewati barisan tersebut, Sarah mulai bisa menerima situasi unik ini, meskipun ia tetap menganggap mereka hanya sekedar mematuhi perintah pemimpinnya saja. Feor melangkah masuk dengan mantap, diikuti oleh Sarah yang tampak waspada. Di sepanjang jalan, barisan para pasukan barbar berdiri tegak, mengawasi setiap langkah mereka dengan tatapan yang mengintimidasi. Ketegangan sedikit terasa saat Sarah melewati para prajurit yang mengenakan desain helm unik mereka. Meski merasa diawasi, Sarah terus berjalan tegap, berusaha keras menjaga sikap dan wibawanya di hadapan mereka. Tanpa disangka, para pasukan tiba-tiba memberikan hormat senjata saat Sarah melintas. Bahkan salah satu prajurit berteriak lantang memuji kemampuan bertarung Sarah yang dianggapnya luar biasa saat pertempuran sebelumnya. Pujian itu pun diikuti yang lain dan menyebut Sarah sebagai pejuang tangguh. Namun, suasana mulai berubah canggung ketika mereka tidak hanya mengakui kekuatannya, tapi juga mulai terang-terangan memuji kecantikan Sarah. Suasana pun makin riuh dengan sorak-sorai para prajurit tersebut. Mereka mulai menggoda dan bercanda kalau Sarah sangat cocok menjadi istri karena diyakini mampu melahirkan keturunan pejuang yang kuat. Sontak, wajah Sarah langsung memerah padam. Ia pun melayangkan protes keras dan mengingatkan kalau dirinya adalah komandan musuh. Namun Feor hanya tersenyum tipis melihat reaksi emosional tawanannya tersebut. Sambil melanjutkan langkah masuk ke area pemukiman, Feor menjelaskan dengan tenang bahwa orang-orangnya memang sangat menghargai siapapun yang memiliki kekuatan besar tanpa memandang status. Perlahan perhatian Sarah mulai teralih pada suasana desa pesisir ini. Ia mengamati kesibukan warga yang terasa damai, mulai dari nelayan yang sedang memotong ikan hingga deretan hasil laut yang sedang dijemur di sekitar rumah. Di sisi lain, Sarah melihat beberapa pria sibuk menguliti hewan buruan besar dengan cekatan. Sementara tak jauh dari sana, anak-anak tampak asik bermain tanpa rasa takut. Langkah mereka terus berlanjut melewati para wanita yang sedang sibuk mencuci dan menjemur kain. Bagi Sarah, kehidupan di desa ini terasa sangat kontras dengan medan perang. Semuanya tampak begitu tenang dan bersahaja. Perjalanan mereka akhirnya berhenti di depan sebuah rumah sederhana dengan tirai putih di pintunya. Di sana, Feor mengajak Sarah dan Cersei untuk mampir sejenak. Karena penasaran, Cersei sempat bertanya tentang apa yang akan dilakukan Feor selanjutnya. Ia pun menjawab bahwa ia harus pergi sebentar untuk membicarakan urusan penting dengan para tetua desa. Sebelum melangkah pergi, Feor memanggil penghuni rumah tersebut. Tak lama kemudian, seorang wanita yang disebut Yuva keluar dari balik tirai untuk menyambut kedatangan mereka. Begitu Yuva muncul menyapa, tanpa basa-basi, Feor langsung memperkenalkan Sarah sebagai wanita yang nantinya akan menjadi istrinya. Mendengar kabar tersebut, Yuva menyambutnya dengan gembira. Ia pun mendekat untuk memandangi wajah Sarah dari dekat sambil terus melontarkan pujian atas kecantikannya yang menawan.
Bahkan ia sempat memegang pinggang Sera untuk memastikan ketangguhan fisiknya. Perlakuan yang begitu akrab dan mendadak ini tentu saja membuat ksatria wanita itu merasa sangat malu dan salah tingkah. Meski sempat melayangkan protes, Sera akhirnya ditarik masuk ke dalam rumah. Di dalam ruangan, wajahnya masih tampak memerah akibat perlakuan hangat namun memalukan dari sang Yuva tadi. Mereka semua kemudian duduk santai melingkari perapian yang hangat. Di momen ini, sang Yuva pun meminta maaf dengan tulus jika sikapnya tadi membuat Sera merasa kurang nyaman. Obrolan mereka berlanjut di tengah kepulan uap dari ketel besi yang tergantung di atas api. Meski suasana mulai mencair, Sera tetap berusaha menjaga sikap formalnya sebagai seorang satria. Melihat tamunya, Yuva berniat membuatkan teh herbal yang menyegarkan. Ia pun menyuruh Gatar untuk segera mengambil bahan-bahannya yang tersimpan di dalam peti kayu. Setelah memberikan pujian pada Gatar yang sigap, Yuva mulai meracik teh tersebut. Ia menjelaskan bahwa teh herbal ini adalah minuman tradisional yang sangat umum disajikan bagi tamu di daerah mereka. Karena jumlah orang yang berkumpul cukup banyak, Yuva menambah air ke dalam ketel. Ia kemudian menyuruh Gatar dan Ena untuk segera memperbesar nyala api agar air cepat mendidih. Sambil menunggu, Sera memperhatikan betapa terampilnya Gatar dan Ena. Ia tampak kagum melihat cara mereka mengangkat kayu bakar dan mengurus perapian demi membantu menyeduh teh tersebut. Melihat perhatian Sera, Yuva menjelaskan kalau Gatar dan Ena memang senang meniru kebiasaan orang dewasa. Sementara itu, Sera terus mengamati mereka dengan saksama, sambil mulai bertanya-tanya soal hubungan kedua anak tersebut. Suasana di dalam rumah pun terasa makin hangat saat mereka duduk bersama menunggu air mendidih. Beberapa potong kayu terus ditambahkan ke bawah ketel agar api tetap menyala besar dan stabil. Akhirnya teh pun siap dan langsung disuguhkan kepada Sera. Begitu mencicipinya, Sera sempat terkejut karena ternyata rasa teh herbal desa ini jauh melampaui dugaannya. Walaupun Cersei sempat menyinggung soal selera bangsawan Sera yang tinggi, Sera dengan jujur mengakui kalau aroma teh ini sangat segar dan berhasil membuat tubuhnya yang lelah terasa jauh lebih. Sera tampak sangat menikmati teh herbalnya sampai-sampai minta tambah. Namun, di balik kehangatan cangkir kayu itu, dia mulai merasa penasaran dengan kehidupan ganjil di desa tersebut. Saking penasarannya, Sera bertanya mengapa mereka tinggal bersama di rumah komunal, padahal tidak terlihat punya hubungan darah. Dia bahkan menduga apakah suami-suami mereka adalah para prajurit yang berjaga di luar. Pertanyaan itu seketika mengubah suasana menjadi dingin saat Yuva menjawab bahwa suami mereka sudah lama meninggal. Suaminya tewas dalam perang di wilayah barat ketika Yuva masih mengandung. Mendengar hal itu, Sera tersentak dan terdiam. Dia baru menyadari sebuah kenyataan pahit, bahwa mereka adalah korban dari ekspedisi pasukannya sendiri saat sedang mengamankan sumber daya untuk kerajaan Ildoren. Awalnya, Sera berusaha bersikap tidak peduli karena menganggap itu hanyalah resiko perang. Namun, saat melihat senyum lebar anak kecil di hadapannya, perasaan bersalah mulai menggerogoti hatinya. Tak tahan dengan beban itu, Sera akhirnya menunduk dalam dan berkata kalau dia siap menerima kebencian mereka. Karena posisinya sekarang adalah tawanan, dia merasa mereka punya hak penuh untuk membalas dendam. Di luar dugaan, Yuva malah bingung mengapa harus ada balas dendam. Hal ini membuat Sera sampai berteriak karena frustrasi oleh rasa bersalahnya, berpikir jangan-jangan dialah yang telah menghabisi suami mereka di medan perang. Sambil memeluk anaknya dengan tenang, Yuva justru bercerita kalau dia merasa beruntung. Setidaknya, dia masih sempat menemani suaminya di saat-saat terakhir sebelum ajal menjemput. Bagi mereka, mati dalam pertarungan, entah karena perang atau saat berburu monster, adalah hal yang lumrah. Mereka sudah menerima bahwa itulah takdir yang harus dijalani laki-laki di wilayah tersebut. Sera hanya bisa terheran-heran melihat pandangan hidup mereka yang sangat berbeda dari dunianya. Namun, sebelum keheranannya terjawab, suara trompet peringatan tiba-tiba melengking kencang dari menara desa. Tanpa sempat bersiap, atap rumah mereka ambruk tertimpa sesuatu yang sangat besar. Di tengah kepulan debu yang menyesakkan, seekor makhluk raksasa muncul dan mulai mengancam nyawa mereka semua. Ternyata seekor naga Tsukebakeshi berbulu putih merah telah berdiri tepat di depan Sera. Tatapan matanya yang merah dan tajam seolah sedang mengunci target buruannya. Cersei menjelaskan bahwa itu adalah naga Tsukebakeshi yang biasanya hanya mengejar asap. Yang aneh, seharusnya predator seperti ini tidak akan berani masuk begitu jauh ke area pemukiman warga. Sadar akan bahaya besar, Sera langsung menyuruh yang lain lari menyelamatkan diri.
Meski Cersei terus menarik tangannya agar ikut kabur, Sarah tetap keras kepala dan memilih untuk tidak bergeming. Sarah merasa muak melihat orang-orang di sana yang terlalu pasrah dan terbiasa dengan kematian. Kali ini dia memilih berdiri tegap bukan sebagai penakluk, melainkan pelindung yang menantang naga itu sendirian. Dengan lantang dia memperkenalkan diri sebagai Serafina de la Villan, komandan ksatria Ildoran. Tanpa ragu dan meski hanya bersenjatakan penjepit bara api, dia langsung nekat menerjang naga tersebut. Cersei sempat ragu melihat Sarah cuma bermodalkan penjepit bara untuk melawan naga. Namun keraguan itu berganti horor saat tiba-tiba saja lantai bangunan jebol diseruduk monster itu dari bawah. Bukannya gentar, Sarah justru langsung menghajar leher naga itu dengan penjepitnya. Dia menegaskan tidak akan mundur sedikit pun karena punya harga diri sebagai Sarah yang harus melindungi orang-orang di belakangnya. Duel pun pecah di dalam bangunan yang mulai hancur. Sambil terus menahan serangan, Sarah berteriak menyuruh Cersei dan Yuva agar segera lari menyelamatkan diri. Sarah terus memaksa mereka pergi karena merasa kehadiran mereka hanya akan menjadi penghalang. Akhirnya sambil menangis, Cersei pun terpaksa lari sambil berteriak akan menertawakan Sarah kalau sampai dia berani mati. Sementara itu di luar bangunan, para prajurit bergerak cepat. Mereka menggunakan tali tambang untuk menjerat dan menarik paksa naga-naga lain yang sedang menyerang desa. Di tengah kekacauan itu, Feor melompat tinggi dan menebas monster di hadapannya sampai tidak berkutik. Serangannya begitu kuat hingga membuat debu berterbangan di mana-mana. Setelah area tersebut aman, Feor menginstruksikan pasukannya untuk memprioritaskan keselamatan warga. Dalam hati, dia merasa yakin kalau Sarah pasti baik-baik saja karena sedang bersama Cersei. Namun keyakinan itu goyah saat Feor mencari satu monster yang masih tersisa. Tiba-tiba Cersei datang seorang diri sambil menangis, meminta tolong padanya untuk menyelamatkan Sarah yang tertinggal. Begitu tahu Sarah sengaja menjadi umpan supaya warga bisa kabur, Feor langsung melesat secepat kilat. Kecepatannya bahkan meninggalkan kepulan debu yang panjang di sepanjang jalan desa. Di sisi lain, Sarah yang sudah kelelahan terus dikejar naga sampai ke jalanan terbuka. Sayangnya, kecepatan lari monster itu masih jauh di atas Sarah yang sudah terengah-engah. Kondisinya semakin kritis saat tangan Sarah mulai gemetar hebat karena tenaganya terkuras habis. Alhasil, naga itu berhasil menyerang balik dan memukul lepas penjepit bara dari tangan Sarah. Meski kini terpojok di gang buntu tanpa senjata utama, Sarah tetap nekat mencabut pisau kecilnya. Dia bahkan sempat membatin betapa cerdiknya monster yang ada di depannya ini. Sambil mengingat kembali senyum tulus para penduduk desa, Sarah memantapkan hatinya. Dia merasa sudah cukup jika memang harus mati terhormat demi menjalankan tugasnya sebagai ksatria. Tepat sebelum naga itu menerjang, Feor muncul secara tiba-tiba dan menyuruh Sarah menutup telinga. Dia mengeluarkan raungan maut disusul tebasan pedang ganda yang sangat cepat. Begitu monster itu tumbang, Feor meminta maaf karena datang terlambat. Dia benar-benar berterima kasih karena Sarah sudah berjuang keras melindungi nyawa warga desa dan Cersei. Di balik rasa terima kasihnya, Feor sejujurnya merasa jauh lebih lega. Dia sangat bersyukur melihat Sarah ternyata masih bernyawa dan baik-baik saja. Mendengar kata-kata itu, ketegangan yang membuncah dalam diri Sarah akhirnya pecah. Dia tiba-tiba menangis sesenggukan tanpa tahu alasannya. Padahal nyawanya baru saja selamat dari ancaman maut. Di bawah langit senja, Feor akhirnya menggendong Sarah untuk pulang. Meski Sarah masih menangis di pelukannya, setidaknya semua ancaman naga kini benar-benar. Saat malam tiba, suasana terasa hangat saat Serafina tampak asik menikmati minuman dari gelas tanduknya bersama Cersei. Di tengah momen santai itu, ia tiba-tiba teringat kejadian memalukan saat digendong oleh Feor, yang meski membuatnya malu, namun diam-diam menyisipkan rasa senang karena baru kali ini ada pria yang melindunginya. Melihat perubahan sikap tersebut, Cersei merasa Serafina kini jauh lebih ramah dibanding saat pertemuan pertama mereka. Sebuah pujian yang langsung membuat sang putri ksatria tersipu malu. Bahkan sebelum beranjak pergi mengambil minuman lagi, Cersei sempat mengungkapkan kekagumannya karena ternyata masih ada bangsawan yang rela mempertaruhkan nyawa demi keselamatan orang lain. Namun begitu duduk sendirian, Serafina kembali merenung dan terus menggelengkan kepala demi mengusir bayangan Feor yang seolah tidak mau pergi dari pikirannya. Lamunannya buyar seketika saat terdengar suara mungil, dan tanpa disangka, ia melihat sekumpulan peri terbang berputar-putar dengan lincah tepat di depannya. Saking kagetnya dan mengira sedang berhalusinasi akibat mabuk, Serafina sampai menyemburkan minumannya, yang justru membuat para peri itu tertawa terbahak-bahak.
Serafina pun langsung berdiri untuk menanyakan keberadaan Feor selama ini. Namun perhatiannya teralih saat sebuah suara berat menyapa dari arah samping. Rupanya Feor datang membawa rombongan yang sangat unik, mulai dari para peri, seorang elf bernama Kalka, hingga para tetua kerdil yang dikenal sebagai dwarf. Suasana pun kian meriah saat para penduduk desa dan kaum peri bekerja sama menyajikan hidangan. Sementara Nimhara datang membawakan minuman spesial dari pohon suci. Pemandangan mistis ini benar-benar membuat Serafina syok, hingga ia merasa kalau halusinasinya kali ini sudah benar-benar parah dan di luar akal sehat. Di tengah kegembiraan para tetua merayakan pernikahan Feor, Barhas maju untuk memberikan sebuah hadiah spesial berupa pedang dengan sarung berwarna merah kepada Serafina. Meski sempat ragu menerima hadiah semahal itu, Feor memintanya untuk santai saja dan menyuruhnya mencabut pedang tersebut untuk membuktikan sendiri kualitasnya. Begitu bilah pedang itu dicabut, Serafina langsung terpana melihat permukaannya yang sempurna, tanpa cacat dan berkilau indah layaknya mutiara. Ia sangat mengagumi keseimbangan serta ukirannya yang begitu rapi. Bahkan Serafina curiga pedang ini memiliki kekuatan sihir karena kilaunya yang terasa tidak biasa. Puncaknya, Feor secara resmi memperkenalkan Serafina kepada para tetua suku sebagai calon permaisurinya, yang seketika membuat sang putri hanya bisa menutup wajah karena malu yang luar biasa. Menyadari istrinya mulai tertekan, Feor mencoba menenangkan dan meyakinkan bahwa makhluk-makhluk ini nyata dan merupakan tetangga baik mereka, bukan sekedar dongeng. Nimhara kemudian menawarkan sehelai daun spesial yang memiliki efek penenang bagi orang yang sedang syok, yang diterima Serafina dengan ekspresi yang sangat datar. Alhasil, meski sulit mempercayai matanya sendiri, Serafina tidak bisa membantah kenyataan ini dan mulai merasa lelah karena mendapat terlalu banyak informasi baru dalam waktu singkat. Akhirnya ia pun bersandar di bahu Feor sambil bertanya mengapa mereka baru menampakkan diri sekarang. Yang kemudian dijawab Feor bahwa pertemuan ini memang sengaja ia atur agar Serafina mengenal seluruh pemimpin klan. Feor pun membeberkan bahwa suku-suku ini merupakan suku agung yang membentuk aliansi antar suku hidup berdampingan di bawah perlindungan roh agung. Aliansi ini sudah terjalin ribuan tahun di tanah yang sama, di mana berbagai ras ini bekerja sama karena mereka saling memahami alur alam semesta yang menyatukan mereka. Hal itu membuat Serafina tersadar bahwa para barbar ternyata memiliki aliansi budaya yang setara. Walau baginya, pertemuan ini lebih terasa seperti pesta minum daripada aliansi militer. Karena penasaran, Serafina berdiri dan bertanya, apakah aliansi ini dibentuk untuk menghadapi krisis perang? Namun pertanyaan serius itu malah disambut tawa lepas oleh para pemimpin suku. Sambil tertawa, Feor menjelaskan bahwa aliansi antar suku tidak pernah ikut campur dalam urusan wilayah, karena mereka menganggap perang antar manusia hanyalah seperti hewan yang sedang berkelahi. Sebab tujuan aliansi ini bukanlah untuk menindas ras lain, bahkan ancaman naga sekalipun diklaim bisa diatasi oleh masing-masing suku secara mandiri, tanpa perlu bantuan aliansi. Pernyataan itu justru membuat rasa penasaran Serafina memuncak tentang ancaman besar apa yang sebenarnya sedang terjadi, hingga Feor pun mulai menjelaskan sifat naga yang sangat ganas. Melanjutkan obrolan soal naga, Feor menyebut bahwa meski naga itu pintar dan kuat, mereka sebenarnya tidak semenakutkan makhluk yang disebut Fiends. Feor pun memperingatkan Serafina tentang keberadaan monster berbahaya tersebut, yang kekuatannya bahkan setara dengan bencana alam yang hidup. Mendengar penjelasan yang mulai mencekam itu, Fufumake langsung memotong pembicaraan karena tidak ingin suasana pesta mereka jadi suram gara-gara membahas monster. Mereka pun lanjut bersulang untuk merayakan pernikahan Serafina, di mana tiba-tiba seorang anak dari suku Kufuek datang memberikan semangkuk makanan untuknya. Feor menjelaskan kalau suku Kufuek memiliki vitalitas paling tinggi di tanah ini, sehingga Serafina termasuk beruntung bisa mendapat perhatian khusus dari mereka. Di sisi lain, beberapa warga mulai menggoda Serafina soal fisiknya yang terlihat subur untuk segera memberikan keturunan, hingga membuatnya tersipu malu. Feor mencoba menenangkan Serafina dengan menjelaskan bahwa godaan itu adalah cara mereka memberi restu, apalagi gaun yang ia pakai saat itu ditenun langsung oleh para peri. Bukan cuma baju, kalung yang ia kenakan pun buatan kaum kurcaci, sedangkan pedangnya telah diberi sihir perbaikan otomatis oleh kaum X agar tidak perlu dirawat lagi. Suku-suku di sana memang saling melengkapi, membuat wilayah terpencil ini terasa sangat diberkati meskipun lokasinya jauh dari peradaban luar. Keesokan siangnya di desa pantai, Serafina terbangun dengan kepala pusing dan saking kagetnya, dia tidak sengaja menabrak seorang anak kecil saat mencoba berdiri. Sambil berkeliling desa, Serafina merasa hidupnya sekarang benar-benar seperti di negeri dongeng. Apalagi semua benda pemberian warga terasa sangat nyata di tangannya.
Namun ada satu hal yang membuatnya heran pagi itu, yaitu jenggot Feor yang sudah dicukur, padahal suaminya sangat cepat tumbuh jenggot. Saat makan siang tiba, Serafina dipaksa mencicipi sandwich daging naga, yang ternyata berasal dari naga yang ia kalahkan sendiri kemarin sore. Meski awalnya ragu karena aromanya yang agak amis, tanpa disangka Serafina malah sangat suka rasanya yang gurih, sampai-sampai dia minta tambah lagi. Di tengah kenikmatan makannya, tiba-tiba Feor mengajak Serafina menemui seseorang yang ingin mengenalnya, yang ternyata adalah seorang wanita hamil bernama Nailea. Pertemuan itu berlangsung cukup emosional karena Nailea langsung menyapa dengan penuh hormat sambil mengenang kembali ketangguhan Serafina di masa lalu. Serafina sempat bingung karena penampilannya sudah banyak berubah, sampai akhirnya Nailea menjelaskan bahwa dia adalah mantan bawahan Satria Serafina dulu. Bahkan Serafina makin terkejut saat Nailea bilang ini adalah kehamilan keduanya, menandakan banyak hal yang sudah berubah selama 4 tahun sejak mereka terpisah. Sambil bersantai di rumah, Nailea bercerita kalau dia akhirnya dilamar oleh pria yang dulu pernah mengalahkannya, dan kini dia merasa sangat bahagia dengan hidup barunya. Namun, di balik suasana reuni yang hangat itu, Serafina mendadak syok setelah mendengar sebuah fakta tak terduga mengenai usia asli Feor. Serafina pun langsung menarik pipi Feor karena tidak percaya suaminya baru berumur 18 tahun, padahal wajahnya terlihat sangat dewasa dengan jenggot lebat itu. Siapa sangka, Serafina dibuat syok saat mengetahui bahwa Feor ternyata baru berusia 18 tahun. Penampilan Feor yang berjenggot memang membuatnya terlihat jauh lebih matang dari umur aslinya. Bukannya berhenti menggoda, Feor malah tertawa dan memuji bahwa usia 26 tahun justru membuat Serafina sedang cantik-cantiknya dan terlihat sangat menawan. Bahkan, Feor tiba-tiba bersikap romantis dengan berandai jika saja dia lahir lebih awal agar bisa bertemu Serafina lebih cepat tanpa perlu mempermasalahkan perbedaan usia mereka. Sesaat setelah penolakan tegas itu, Feor langsung menunduk dan meminta maaf secara tulus. Dia merasa kesombongan masa mudanya mungkin telah menyinggung harga diri Serafina sebagai sesama pejuang. Di sisi lain, saat sedang berbincang dengan Cersei, Nailea menjelaskan bahwa permintaan maaf itu wajar saja, karena sebenarnya ada rahasia di balik kemenangan Feor saat mereka berduel dulu. Ternyata Nailea membocorkan bahwa saat itu, Feor bisa menang hanya karena dia unggul dalam kualitas senjata dan stamina, bukan murni karena teknik bertarungnya lebih hebat dari Serafina. Alhasil, karena rahasia kemenangannya dibongkar begitu saja di depan Serafina, Feor pun merasa sangat malu dan memohon agar Nailea berhenti membahas hal tersebut. Setelah suasana mulai mereda, Feor pun kembali meminta maaf secara pribadi dan mengaku merasa sangat beruntung karena takdir telah mempertemukannya dengan wanita seperti Serafina. Tanpa disangka, suasana rumah menjadi semakin ramai saat suami Nailea datang sambil menggendong anaknya. Dia pun menyapa Feor dengan panggilan akrab yang terdengar begitu santai. Melihat kebahagiaan Nailea menyambut keluarga kecilnya, Serafina terdiam dan tersenyum kecil karena ikut tersentuh dengan kehangatan yang terpancar di depan matanya. Serafina pun mulai berpikir, jika dulu dia merasa hidup ksatria wanita harus selalu kaku, kini pandangannya terhadap orang-orang yang ia anggap biadab ini perlahan mulai berubah. Hingga pada malam harinya di dermaga, Serafina merenung sendirian dan menyadari kalau selama ini dia tidak tahu apa-apa soal keindahan budaya di tanah yang justru ingin diserang negerinya. Dia mulai merasa bersalah karena dulu sering menggunakan label biadab hanya untuk membenarkan penindasan yang ia anggap sebagai tugas mulia demi kepentingan negara. Dalam renungan itu, Serafina akhirnya mengakui kalau dia menyukai Feor sebagai pribadi, namun identitasnya sebagai ksatria bangsawan Eldoran tetap menjadi tembok yang sulit ia tinggalkan. Karena itulah, dia bertekad menggunakan pengalaman ini untuk menyelamatkan rakyatnya sendiri, sehingga dia merasa belum pantas untuk bersanding sebagai istri Feor. Namun, saking malunya setelah mengakui perasaan jujurnya semalam, Serafina langsung lari menjauh sambil berteriak dan meninggalkan Feor sendirian dalam kebingungan. Lucunya, keesokan pagi saat sarapan bersama, Feor malah asik meledek Serafina soal betapa jujur dan manisnya sikap wanita itu saat mereka bicara berdua di dermaga. Meski Serafina panik dan berdalih kalau dia hanya sedang mabuk, Feor tetap memujinya karena Serafina terbukti bisa bicara sangat jujur meskipun dalam keadaan sadar.